Halo adik-adik semuanya. Nah, kali ini di channel Jawara Matematika kita akan bahas bagaimana menghitung cepat dari suatu kasus khusus di materi teorema Pitagoras, gitu ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke kasus-kasus khusus teorema Pitagoras, kita akan bahas sekilas tentang konsep dasar atau rumus dasarnya. Jadi teorema Pitagoras itu, gitu ya, kita bisa lihat pada suatu segitiga siku-siku, begitu ya. Nah, di mana segitiga siku-siku ini nanti sisi-sisinya ada yang disebut alas, tinggi, sama sisi miring, gitu ya. Jadi nanti kita ambil huruf pertama A, T, dan M. Mungkin kalau di buku-buku ada yang pakai hurufnya A, B, dan C, gitu ya. Itu sebetulnya sama saja, hanya menggunakan huruf yang berbeda. Oke, nah untuk sisi miring, gitu ya, dengan menggunakan teorema Pitagoras, gitu ya. Kalau kita kuadratkan, jadi sisi miring kuadrat atau M kuadrat itu adalah alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat, gitu ya. Jadi M kuadrat adalah A kuadrat plus T kuadrat. Kalau untuk mencari alas bagaimana? Jadi alas kuadrat adalah M kuadrat kurangi T kuadrat. Begitu ya. Kalau untuk mencari sisi tinggi, dikuadratkan dulu ya. T kuadrat adalah M kuadrat kurang, di sini bukan T kuadrat, tapi harusnya A kuadrat. Seperti itu. Gitu ya. Oke, nah adik-adik kita lihat contoh soalnya dari soal pertama dulu. Gitu ya. Oke, nah kita gunakan dengan konsep dasar bagaimana mencari M. Gitu ya. Nah sisi miring, tadi kalau kita lihat rumusnya apa? Adalah alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Ya, alasnya sudah jelas 2 ya. Tingginya adalah 3. Jadi 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. Jadi 4 tambah 9, 13. Nah, ini masih nilai M kuadrat. Gitu ya. Kalau kita mau mencari M gitu ya, maka nanti M kuadratnya boleh langsung hilangkan, tapi ruas kanan jangan lupa diakarkan. Jadi sisi miringnya adalah akar dari 13. Ya, karena akar 13 jelas bukan bilangan bulat, mungkin kalau kalian mau mencari nilai eksaknya atau nilai hampirannya gitu ya, pembulatannya bisa menggunakan alat bantu gitu ya, seperti kalkulator. Oke. Nah, kita lihat satu contoh soal lagi bagaimana menghitung sisi-sisi pada segitiga siku-siku, salah satunya gitu ya. Di sini yang ditanyakan alas gitu ya, salah satu sisi segitiga siku-siku yang ditanyakan alas, di mana diketahui sisi tinggi dan sisi miringnya masing-masing 2 dan 5. Oke, kita langsung mencari alas. Jadi alas kuadrat ya, alas kuadrat tadi apa? M kuadrat kurangi T kuadrat gitu ya. M kuadrat kurangi T kuadrat, di mana M-nya 5 kuadrat, T kuadratnya berarti 2 kuadrat. Berarti 25 kurangi 4. Ya hasilnya 21. Berarti kalau sisi alas adalah akar dari 21. Oke, jelas ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan masuk nih. Bagaimana kita bisa menghitung dengan ringkas tanpa harus menghitung rumus teorema Pitagoras, perhitungan kuadratnya dan seterusnya gitu ya. Nah, kasus khusus yang pertama ini kita sebut sebagai pasangan 3 bilangan yang memenuhi teorema Pitagoras, atau nanti kita sebut dulu sebagai triple Pitagoras gitu ya. Ini adik-adik bisa searching di banyak situs juga gitu ya, bisa googling gitu ya, bahwa triple Pitagoras atau pasangan 3 bilangan maksudnya gitu ya. Ini 3 bilangan, jadi sisi alas, tinggi, dan miring itu sangat banyak ya yang memenuhi teorema Pitagoras khusus untuk bilangan bulat gitu ya. Jadi kalau ini kan jelas bilangannya nggak bulat tuh, triple Pitagorasnya 2, 3 sama berapa? Akar 13 untuk contoh soal pertama. Tapi kali ini yang kita bahas triple Pitagorasnya itu adalah yang bulat semuanya, bilangan bulat gitu ya. Nah, nanti ini akan kita pakai si pasangan triple Pitagoras ini untuk menghitung soal-soal khusus gitu ya yang berkaitan dengan pasangannya. Nah, ini kakak hanya menuliskan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi ada triple gitu ya. Jadi ada pasangan triple gitu ya. Jadi ada 4 saja. Oke, jadi 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Dan seterusnya, ini masih banyak lagi. Sekali lagi kalian bisa searching gitu ya. Itu sudah 100 lebih atau mungkin ratusan yang memenuhi teorema Pitagoras untuk 3 pasangan bilangan yang bulat. Oke. Nah, adik-adik bagaimana nih cara menggunakannya? Nah, supaya lebih jelas, kita lihat dulu sedikit gitu ya. Nah, di sini untuk panjang sisi alas dan sisi tinggi ini boleh ditukar. Kalau nanti alasnya 4, tingginya 3,
miringnya pasti sama 5 gitu ya. Boleh ditukar ya. Jadi tidak selalu alasnya harus 3 ya, enggak gitu ya. Tapi boleh alasnya 4, tingginya boleh 3. Ya begitu juga untuk pasangan lainnya. Tingginya nanti boleh 5, alasnya boleh 12 dan seterusnya. Seperti itu. Oke, adik-adik, supaya lebih jelas lagi, kita lihat ke contoh soal ya. Di sini kakak sudah siapkan 2 soal. Oke, soal pertama. Nah, adik-adik coba perhatikan. Di sini diketahui alasnya 1,5 atau 1,5. Di sini tingginya ada 2, gitu ya. Nah, berapakah panjang sisi miring? Gitu. Kalau adik-adik menggunakan rumus Pitagoras, perhitungannya nanti akar dari 1,5 dikuadratkan ditambah 2 kuadrat gitu ya. Nah, untuk menghitung 2 kuadrat mudah sih. Untuk menghitung 1,5 kuadrat, nah itu harus dikotret gitu kan ya. Nah, gimana nih kita sedikit menghindari banyaknya kotretan lah gitu ya. Oke, coba perhatikan adik-adik, kita coret-coret dulu. Nah, 2 dan 1,5. Adik-adik bisa perhatikan 2 gitu ya. Kalau adik-adik lihat nih di triple Pitagoras yang kakak tulis di sini, kira-kira 2 itu bakal nyambungnya kemana ya? Ya bisa saja sih ke 12 ya, karena 12 bagi 6 kan gitu ya. Karena 2 itu bisa saja 24 dibagi 12 gitu ya, dan seterusnya. Nah, coba kita arahkan ke 3, 4, 5 dulu deh. Mungkin nggak tuh? 2 itu kan 4 ya. Triple Pitagorasnya kita pakai yang 4 dulu, yang ada 4-nya. Nah, tapi si 4-nya diapakan biar jadi 2? Dia dibagi dengan 2, seperti itu. Gitu ya? Oke, jelas adik-adik? Jadi kita coba dulu nih, yang 4. Oh, udah 4 bagi 2, hasilnya 2 tingginya. Nah, tapi cek dulu, 1,5. Betul nggak? Dia 3 dibagi 2. Harus sama ya? Kalau dibagi 2, ya bagi 2 semua. Nah, kita lihat apakah sama dibagi 2 3-nya. Kita lihat alasnya 3 ya. Di sini soalnya 3 bagi 2. 3 per 2. Adik-adik nanti bisa hitung. 3 per 2 atau 3 bagi 2 itu hasilnya adalah 1,5. Nah, berarti ini kita sudah menemukan 2 ya dari 3 pasang kan gitu ya. Triple Pitagoras. 3, 4. Ya sudah, pilihannya apa? 3, 4, satu lagi 5. Berarti sisi miringnya itu adalah 5. Tapi jangan lupa, tadi diapakan? Harus dibagi 2. Berarti sisi miringnya 5 per 2. Nah, berarti jawabannya apa nih? 5 bagi 2 kalau ditulis dalam pecahan campuran, 21 per 2 atau dalam desimal 2,5 atau 2,5. Oke, jadi jawabannya 2,5 ya, 21 per 2 atau 2,5, seperti itu. Oke, gimana adik-adik? Jelas ya? Lebih simpel dari menghitung bentuk kuadrat. Ya, tentu saja ini untuk kasusnya yang khusus. Jadi adik-adik memang harus hafal nih triple Pitagoras. Ya, tidak harus semua, beberapa saja. Terutama 4 ini ya, 4 pasangan ini, 4 untuk 3 pasangan ini gitu ya. 3, 4, 5 mudah kok dihafalnya. 5, 12, 13 nggak terlalu sulit juga. Nanti kalau adik-adik sering berlatih 7, 24, 25 itu udah bisa dihafal. Lalu 8, 15, 17 gitu ya. Oke, adik-adik kita bahas satu soal lagi nih untuk kasus khusus triple Pitagoras gitu ya. Nah, di sini ada 26 dan 10. 26 adalah sisi miring, 10 adalah sisi alas gitu ya. Oke. Nah, perhatikan adik-adik, 26, 10. Kira-kira ini bakal nyambungnya kemana? 26 agak susah ya kalau kita dapatkan dari 3, 4, 5. Nah, coba adik-adik lihat 26. Kira-kira bisa nggak nih dari 5, 12, 13? Nah, banyak adik-adik nih yang udah tahu ya. Oh, 26 itu kan 13, Kak. Nah, gitu. 13-nya diapain? Ya, dikalikan 2 gitu ya. Tapi cek dulu ya 10-nya. Nah, kita lihat kalau 13 nanti pasangannya ada 5 sama 12, kita lihat 5 kayaknya ya. Nah, berarti si 10 itu adalah 5 diapakan supaya jadi 10? Dikali 2. Sama nggak kali 2-nya? Sama. Gitu. Nah, adik-adik kalau gitu tingginya bagaimana? Ya sudah, pasangannya ketemu 5, 13. 5, 13. Yang belum ada 2, 12. Berarti sisi tingginya yaitu 12. Jangan lupa ini kan harus dikali 2 gitu ya. Oke, nah adik-adik ketemu ya. Jadi sisi tingginya adalah 30. Seperti itu, tanpa harus menggunakan triple Pitagoras. Oke, adik-adik. Nah, ini materinya untuk kasus khusus seperti ini akan sangat membantu ya. Jika adik-adik sekali lagi ingat, ya tidak harus banyak ya, cukup 4
ini ya, 4 baris ini ya, dari triple Pythagorasnya gitu ya. Khusus untuk siswa kelas 8 SMP, tingkat menengah pertama gitu ya. Nah, ini akan sangat membantu dalam perhitungan. Nah, gitu ya, untuk tingkat lanjut atau tingkat atas, untuk soal-soal di dimensi tiga terutama yang berkaitan dengan segitiga siku-siku, untuk kasus-kasus yang ketemu triple Pythagoras, perhitungan ini akan sangat membantu, gitu ya. Oke, adik-adik, nanti kita akan lihat lagi satu kasus berikutnya di teorema Pythagoras. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di channel Jawara Matematika.